Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Sehingga termasuklah kita hamba yang bersyukur jika seluruh nikmat yang Allah berikan dapat kita syukuri dalam rangka untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kata amin sampai 3 kali. Para sahabat ketika itu yang mendengarkan khutbah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir bulan Ramadan itu, selesai daripada sholat Jumat, Rasul pun ditanya oleh sahabat Nabi, gerangan apa yang menjadikan engkau mengucapkan amin sampai 3 kali ya Rasul? Bahwasanya ketika aku sedang khutbah, di tangga pertama aku naiki, maka saat itu Jibril alaihissalam pun datang kepadaku, mohon diaminkan daripada doa. Kalau sudah yang berdoa malaikat yang mengaminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa Rasulullah mengucapkan amin yang pertama? Yang saat itu Rasulullah mendengar doa daripada Jibril alaihissalam, ya Allah, janganlah engkau terima daripada seorang hamba yang di bulan Ramadan namun tidak taat dan durhaka kepada kedua orang tua, sehingga bulan Ramadan yang dia lakukan tidak dapat memberikan suatu bekas di mana orang tua yang sudah melahirkannya dia tidak berbuat baik, bahkan dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu aku ucapkan amin, mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amin yang kedua, ketika malaikat Jibril alaihissalam pun berdoa ketika itu, ya Allah, janganlah engkau terima daripada amal ibadah seseorang di bulan Ramadan yang tidak mau memaafkan. Artinya di bulan Ramadan banyak orang salah mungkin kepada dia, tapi sifat maaf dalam dirinya tidak ada, sehingga orang yang bersalah tidak mau dimaafkan oleh beliau. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Ghafurur Rahim, yaitu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian yang ketiga, Rasul pun mengucapkan amin ketika khutbahnya. Maka saat itulah Jibril alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang mendapatkan daripada bulan Ramadan jangan terima amal ibadahnya yang seringkali mereka mendengar daripada Nabi disebut namun dia tidak mengucapkan daripada kalimat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat Quran diterangkan bahwasanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala saja bersalawat dan malaikat pun bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika diucapkan kalimat dan disebut daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita ucapkan adalah salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dengan bersalawat tentunya kita minta syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bantuan yang sedikit yang diberikan Rasulullah kepada kita kelak di yaumul qiyamah. Mungkin amal ibadah kurang kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah selama hidup di dunia ini, kemudian dibantu oleh syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
marilah kita selalu taat kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, kita saling memaafkan dari apa yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita. Terkadang kita berbuat salah atau orang lain yang berbuat salah, maka kita maaf dan kita memaafkan daripada orang lain. Yang ketiga, sering-seringlah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena salawat ini pun dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan malaikat pun melakukan ini, sehingga orang-orang yang sudah memberikan daripada kontribusi kehidupan di dunia ini dengan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat kepada Rasulullah SAW, dan selalu patuh pada kedua orang tuanya, termasuklah hamba-hamba yang bersyukur dan hamba-hamba yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang selalu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.